Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Indrastuti SMM. Dalam hal ini perkenalkan diri saya Aulia Fahrani Nasution, Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Administrasi dengan NPM 227121058. Video ini adalah pemenuhan tugas saya untuk ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Adapun mata kuliahnya adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini soal pertama ada pertanyaan, apa saja faktor yang mendukung kinerja pegawai pada instansi tempat saudara bekerja? Jelaskan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai dan paparkan dengan lengkap. Saat ini saya bekerja di Dinas Pariwisata Provinsi Riau dan saat ini juga saya alhamdulillah tengah menjabat menjadi pejabat administrator di tempat saya bekerja. Di Dinas Pariwisata Provinsi Riau, beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja ASN atau aparatur sipil negara. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja ASN di Dinas Pariwisata Provinsi Riau, diantaranya itu lingkungan pekerjaan yang nyaman. Dengan lingkungan pekerjaan yang nyaman, para karyawan di Dinas Pariwisata Provinsi Riau dapat merasakan senang dan nyaman tentunya setiap hari datang ke kantor. Lalu yang kedua adalah sarana prasarana yang lengkap untuk karyawan di Dinas Pariwisata Provinsi Riau membuat para karyawan juga merasa aman, nyaman dan termotivasi setiap harinya untuk bisa bekerja dengan baik. Lalu jenjang karir di seperti yang kita ketahui bahwa pegawai negeri sipil itu atau aparatur sipil negara mempunyai jenjang karir yang jelas, dari staf nanti naik menjadi pejabat pengawas, lalu pejabat administrator dan yang tertinggi menjadi kepala dinas atau kepala badan di lingkungan pekerjaan mereka nantinya. Lalu beban pekerjaan yang juga jelas karena sudah ada tugas pokok fungsi yang ditentukan melalui SK Peraturan Gubernur Riau dan yang selanjutnya berpengaruh pada kinerja juga adalah gaji dan tunjangan. Seperti yang kita ketahui bahwa menjadi pegawai negeri sipil itu kita sendiri memiliki gaji dan tunjangan dan juga mempunyai fasilitas mendapatkan jaminan sosial dalam hal ini dari BPJS, asuransi dari BPJS. Untuk beberapa faktor yang sudah saya jelaskan tadi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja ASN di Dinas Pariwisata Provinsi Riau, tentunya itu berpengaruh juga terhadap kepuasan kerja pegawai. Dan jika dilihat dari pendekatan human relation teori yang dikemukakan oleh Hawthorne tahun 1920-an, masyarakat menganggap hubungan yang dikemukakan dalam human relation di mana job satisfaction berhubungan positif dengan job performance. Saya rasa itu merupakan hal yang benar adanya gitu. Kenyataannya jika kita bekerja di suatu institusi dan mendapatkan sarana prasarana, lingkungan pekerjaan yang nyaman, itu juga menjadi salah satu poin positif untuk bisa mengedepankan perform dari masing-masing ASN itu untuk bekerja lebih bagus dan lebih baik lagi. Di ASN sendiri di Dinas Pariwisata Provinsi Riau, seperti yang kita tahu yang tadi saya juga sudah jelaskan, mendapatkan gaji tunjangan itu juga merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap kepuasan pegawai untuk dapat bekerja dengan baik. Tentunya hubungan antara pimpinan dengan bawahan itu juga merupakan faktor penentu untuk
para pegawai mempunyai kinerja yang baik dengan job performance yang baik pula. Job satisfaction mempunyai hubungan moderat dengan job performance, itu didukung oleh Brayfield dan Crockett di tahun 1955. Jadi beberapa teori yang mengatakan itu juga sudah dapat kita lihat di lingkungan tempat saya bekerja. Selanjutnya soal yang kedua, soal pertama, poin B, faktor apa saja yang dapat mendukung komitmen organisasi pada instansi tempat saudara bekerja. Untuk mendukung komitmen organisasi tentunya semua sudah diatur dalam peraturan gubernur. Pergub yang dapat hal-hal yang dapat mendukung komitmen organisasi di Dinas Pariwisata Provinsi Riau bisa kita lihat melalui Pergub nomor 85 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Dengan adanya Pergub ini, para karyawan di Dinas Pariwisata Provinsi Riau bekerja sesuai tupoksi, mulai dari yang paling atas, dalam hal ini kepala dinas, sampai dengan staf yang ada di bawah. Masing-masing sudah mengetahui siapa akan melakukan apa dalam pekerjaannya masing-masing. Dan selain mengenai Pergub nomor 85 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Riau sendiri mempunyai visi misi yang dipunya oleh organisasi ini. Pariwisata unggul berbasis budaya Melayu, itu visinya. Mengembangkan daerah tujuan wisata yang berdaya saing berkelanjutan yang didukung oleh kebudayaan Melayu sebagai kekayaan dan kearifan lokal. Lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata. Sedangkan misi dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau sendiri meningkatkan peran serta dan kerjasama stakeholder, melaksanakan pengembangan sabta pesona dan wisata syariah. Adapun Dinas Pariwisata Provinsi Riau pada Perda Provinsi Riau nomor 4 tahun 2016 yang tadinya hanya bernama Dinas Pariwisata Provinsi Riau, mengikuti perkembangannya menjadi di tahun 2017 mengikuti namanya berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau. Jadi hal-hal tersebut selain visi misi, lalu juga peraturan gubernur tentang tugas pokok, fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Provinsi Riau juga menyelenggarakan fungsi beberapa fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang pariwisata, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, pelaksanaan pengembangan pariwisata, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata, pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata, pelaksanaan rencana induk dan pengembangan pariwisata dan sumber daya manusia, pelayanan administratif. Adapun komitmen organisasi yang sudah dibuat itu mendukung tentunya budaya kerja yang ada di organisasi kami. Seperti yang kita ketahui menurut Saffold tahun 1988, budaya organisasi menembus kehidupan organisasi dalam berbagai aspek organisasi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa komunikasi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap budaya baik untuk anggota organisasi maupun pihak-pihak di luar perusahaan. Peter Waterman tahun 1982, Rogers tahun 1969 dalam buku Michael Ritchie tahun 2000. Dari sini bisa kita lihat bahwa kehidupan organisasi yang paling penting itu adalah komunikasi. Komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan akan menciptakan budaya organisasi yang baik tentunya. Dan di Dinas Pariwisata
di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, kami selalu mengadakan rapat tentunya. Kepala dinas mengajak semua, mulai dari pejabat eselon sampai dengan staf, ada evaluasi di setiap per triwulan atau per semester untuk mengetahui sejauh mana pekerjaan sudah dilaksanakan dan sejauh mana apa yang harus dievaluasi ke depannya. Dari pimpinan sendiri juga menangkap apa-apa saja yang menjadi keluh kesah dalam beban pekerjaan tentunya, dan komunikasi yang baik dapat mewujudkan apa-apa saja pekerjaan yang dirasa sulit, tapi karena kita bersama-sama melaksanakannya sebagai teamwork, bisa diselesaikan dan dikerjakan secara bersama-sama dan diselesaikan secara bersama-sama. Mungkin itu yang ada di dinas kami. Dan lalu yang pasti dengan tujuan-tujuan dan keinginan melalui visi misi yang tadi sudah saya sebutkan, semua yang bekerja dengan komunikasi yang bagus, dengan hubungan yang baik tentunya antara atasan dengan bawahan, sama-sama bisa menyelesaikan semua tugas yang ada di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Riau. Mungkin itu penjelasan saya untuk soal nomor 1. Lalu di soal nomor 2, kenapa organisasi melakukan re-engineering dan restrukturisasi, dan apa yang membedakannya masing-masing? Beri contoh organisasi yang melakukan restrukturisasi dan re-engineering untuk organisasi profit motif dan social motif. Kenapa demikian? Jelaskan. Saya akan mencoba menjawab soal nomor 2. Mengenai pengertian re-engineering sendiri, di sini ada beberapa pendapat para ahli tentunya. Menurut Harper Kurzman tahun 94 menyatakan re-engineering adalah perubahan secara drastis bagaimana cara anggota organisasi menyelesaikan cara kerja mereka dalam perusahaan. Lalu Hammer dan Champy tahun 93 mengatakan bahwa re-engineering merupakan pemikiran ulang fundamental dan perancangan ulang yang radikal terhadap proses-proses dalam aktivitas bisnis organisasi dan membawa organisasi perusahaan mencapai peningkatan dramatis dalam kinerja bisnisnya. Dalam re-engineering, pemangkasan dan penciutan otomatis menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang membawa dampak terhadap pengurangan biaya operasional, meningkatkan produktivitas kerja, dan akibatnya karyawan akan merasa terbebani karena tanggung jawab menjadi lebih berat dan kondisi lingkungan kerja yang kurang mendukung. Kekecewaan dan ketidakpuasan atau ketidaknyamanan membuat karyawan menjadi frustasi dan cenderung mengabaikan dimensi pengembangan manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi strategi di masa datang. Reengineering bukan hanya untuk ditujukan untuk keuntungan pemilik dan karyawan, melainkan untuk semua pihak yang berkepentingan seperti supplier, distributor, masyarakat, pelanggan, dan pada umumnya juga disebut sebagai stakeholders. Reengineering terjadi pada organisasi perusahaan yang berada pada kondisi antara lain sebagai berikut. Perusahaan yang berada dalam kondisi sulit atau kontinuitas organisasi perusahaannya terganggu. Lalu perusahaan yang masih belum mengalami kesulitan tapi berusaha untuk mengantisipasi jika muncul kesulitan tersebut di masa yang akan datang. Manajemen perusahaan sedang tidak mengalami kesulitan tapi justru berada pada posisi puncaknya dalam aktivitas organisasi dan persaingan. Lalu dampak pengaruh perkembangan teknologi membuat organisasi atau perusahaan harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Bisnis proses reengineering atau proses rekayasa bisnis, sebagai contoh, memperbaiki secara terus-menerus proses bisnis sangatlah penting. Apabila perusahaan ingin bersaing di pasar, perusahaan dipaksa untuk memperbaiki proses bisnisnya, yang juga terus menuntut karena pelanggan juga terus menuntut barang dan jasa serta layanan yang lebih baik ke depannya. Dalam reengineering ini ada beberapa contoh kasus di sini yang bisa kita lihat, yaitu adalah
Yang pertama Ditjen Imigrasi. Ditjen Imigrasi mempunyai penggunaan sistem informasi manajemen keimigrasian atau yang kita singkat sebagai SIMKIM untuk mempermudah dalam hal pendaftaran paspor secara online. Kalau dulu dalam mendapatkan paspor itu kita harus datang ke imigrasi, terus mengantri menunggu sampai seharian, lalu udah gitu ya lama, bisa pengerjaannya sampai mungkin 1 sampai 3 minggu. Nah, yang dari 1 sampai 3 minggu itu dipangkas menjadi hanya dalam waktu 3 hari saja itu langsung selesai dan kita langsung bisa mendapatkan paspor. Itu salah satu contoh yang di Ditjen Imigrasi. Lalu perusahaan lainnya juga yang melakukan reengineering itu dapat kita lihat pada PT Kereta Api Indonesia. Perubahan radikal yang diawali yang tadinya pemesanan tiket itu kita harus datang ke loket. Sekarang itu pemesanan tiket itu bisa kita lakukan secara mobile, secara online tentunya. Pembayaran juga melalui banyak channel, bisa melalui ATM, OVO, lalu GoPay. Pembayaran untuk tiket kereta api itu bisa melalui berbagai channel dan kita tidak perlu mengantri panjang-panjang di stasiun kereta. Kita bisa langsung membuka aplikasinya dan memesan dari aplikasi PT Kereta Api Indonesia tentunya. Kalau contoh yang non-profit mungkin bisa kita lihat seperti sumbangan-sumbangan yang biasanya diminta untuk sumbangan kemanusiaan misalnya. Sumbangan kemanusiaan yang tadinya diminta secara individu, face to face. Sekarang ini juga sudah bisa kita melakukan memberikan sumbangan melalui portal-portal bantuan yang memang dapat dipercaya, yang valid seperti kitabisa.com. Di situ kita bisa memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang kurang mampu. Jadi jelas kemana peruntukan uangnya, di situ juga ada bisa kita lihat kemana mengalirnya uang tersebut dan disumbangkan kepada siapa saja. Mungkin itu salah satu contoh mengenai reengineering. Selanjutnya restrukturisasi. Restrukturisasi kenapa perusahaan perlu melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan supaya tetap tumbuh dan berkembang walaupun dalam kondisi sulit. Sebenarnya restrukturisasi perusahaan tidak harus menunggu perusahaan menurun aktivitasnya, namun dapat dilakukan setiap kali terjadi perubahan-perubahan bisnis agar perusahaan tersebut dapat tumbuh dan bersaing di pasar global. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sebuah perusahaan harus melakukan restrukturisasi adalah yang pertama masalah hukum atau monopoli. Artinya perusahaan telah masuk pada daftar pada persimpangan monopoli yang dinyatakan bersalah oleh Komisi Persaingan Usaha. Dan perusahaan harus bisa melepaskan atau memecah divisi supaya dikuasai pihak lain atau dapat juga dengan melakukan penahanan terhadap lajunya produk yang masuk ke daftar monopoli supaya pesaing dapat mendapatkan porsi yang adil. Lalu ada kenapa kita harus melakukan restrukturisasi ya, adanya tuntutan pasar, lalu tuntutan geografis, perubahan kondisi perusahaan, hubungan holding dan anak perusahaan, kondisi serikat karyawan, fleksibilitas manajemen perusahaan. Ini sendiri dapat kita lihat contohnya pada PT Kimia Farma. PT Kimia Farma sendiri melakukan restrukturisasi organisasi dengan memisahkan unit apotik sehingga manajemen menjadi dapat lebih leluasa dan lincah bergerak dan fokus beroperasi. Jadi antara perubahan job description-nya yang menyebabkan Kimia Farma melakukan restrukturisasi organisasi dengan memisahkan unit apotik dengan perusahaan untuk mereka meracik obat itu sendiri. Lalu restrukturisasi biasanya terjadi dalam kondisi perusahaan yang sedang menurun dan hal ini
perusahaan bisa berbentuk downsizing atau delayering. Menurut David F. tahun 97 menyatakan bahwa pengurangan skala perusahaan diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas organisasi perusahaan. Selain itu, strategi restrukturisasi digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang kurang berkembang atau adanya ancaman dari organisasi lain dalam aktivitas persaingan global. Contoh restrukturisasi lainnya yaitu pada PT Angkasa Pura I yang pada 23 Juli 2010 merupakan the tipping point atau tonggak sejarah baru, di mana direksi yang dilantik langsung mengambil langkah transformatif, yaitu melakukan langkah reposisi, restrukturisasi bisnis perusahaan, serta perubahan paradigma bisnis yang terukur dan sistematis. Fokus utama dari konsep reposisi dan restrukturisasi adalah membangun sumber daya manusia yang lebih memiliki kompetensi dan termotivasi dalam aktivitas kerja, yang merupakan landasan perubahan dilakukan secara terukur dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sejalan dengan upaya pengembangan sumber daya manusianya, Angkasa Pura Airport melakukan berbagai inisiatif, diantaranya membangun Center of Excellence sebagai pusat pelatihan ke bandar udaraan bertaraf internasional. Saat ini telah melatih 2.400 karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan berjenjang, dan selain itu juga dilakukan pengiriman manajemen staff untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di pusat akademi ke bandar udaraan, dan pelatihan tersebut dilaksanakan di Incheon Aviation Academy di Korea Selatan. Lalu berbagai inisiatif yang telah dilakukan Angkasa Pura Airport mulai menunjukkan hasilnya seperti yang kita bisa lihat sekarang. Perubahan paradigma bisnis Angkasa Pura Airport, semangat, produktivitas dan sumber daya manusianya terus meningkat dari sisi pendapatan, revenue non aeronautika dari waktu ke waktu bertumbuh di atas pertumbuhan trafik penumpang yang mencapai 12% per tahun. Dan contoh ini mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan dari soal nomor 2. Dan selanjutnya untuk soal nomor 3, analisa instansi tempat saudara bekerja dengan menggunakan Boston Consulting Group ditinjau dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai pada masa datang, dan di mana posisi instansi saudara berada. Jelaskan apa saran saudara sebaiknya dilakukan untuk menghadapi kondisi instansi saudara tersebut. Jelaskan. Baik, seperti yang kita ketahui, pendekatan Boston Consulting Group yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan dalam aktivitasnya di dunia persaingan dan kebijaksanaan serta strategi dalam manage sumber daya manusia. Dilakukan beberapa pendekatan, antara lain menggunakan portfolio analisa pendekatan Boston Consulting atau BCG. Pendekatan ini dilakukan menganalisa manajemen sumber daya manusia menggunakan 2 dimensi, yaitu pendekatan dari aspek produktivitas atau kinerja karyawan, dan yang selanjutnya potensi pengembangan. Potensi pengembangan itu menggambarkan kemampuan karyawan untuk dapat mengembangkan di masa datang dalam menyongsong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tetap unggul pastinya. Dari 2 poin mengenai pendekatan aspek produktivitas dan potensi pengembangan tadi, bisa kita lihat ada 4 posisi perusahaan, yaitu kuda kerja, Deadwood, problem employment, dan star. Kuda kerja, perusahaan berada di posisi kuda, maksudnya posisi berada di kondisi sulit, dan pada posisi ini kinerja karyawan punya hasil kerja yang tinggi. Namun jika ditinjau pengembangan potensi ini masa yang akan datang sangat rendah. Lalu star merupakan posisi organisasi perusahaan yang menunjukkan kinerja karyawan tinggi dan potensi pengembangan karyawan juga besar. Organisasi yang mempunyai karyawan berada posisi star ini sangatlah menguntungkan. Lalu Deadwood ini merupakan posisi perusahaan yang berada dan memperlihatkan kinerja karyawan rendah, demikian juga potensi pengembangan karyawan di masa datang juga rendah. Lalu problem employment.
ini merupakan kondisi perusahaan pada posisi kinerja karyawan rendah, namun sebaliknya potensi pengembangan karyawan tinggi. Perusahaan beruntung mendapatkan keadaan seperti ini karena tidak terlalu sulit membenahinya kembali ke kinerja yang tinggi. Dan untuk jika dikaitkan dengan Dinas Pariwisata Provinsi Riau, alhamdulillah kalau menurut saya posisi organisasi perusahaannya sudah bisa kita kategorikan di star gitulah, karena the right man on the right place itu sedikit banyak sudah bisa terlihat di lingkungan pekerjaan saya di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau. Jadi untuk kinerja karyawannya juga tinggi, dan untuk pengembangan di masa yang akan datang saya rasa untuk mencapai visi misi di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri insya Allah bisa tercapai.